Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Galang Horor. Pada kesempatan malam Jumat ini, aku bakal ngebahas satu mitos yang sangat terkenal ya. Jadi mitos ini itu sebenarnya udah lama terdengar di telinga kita semua, tapi kali ini aku bakal ngebahas sedikit tentang apa yang aku tahu di tempat ini. Jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang Menara Saida. Seperti yang kita tahu ya, Menara Saida ini ada di daerah di Pulau Jawa, daerah Jakarta ya. Tempatnya itu di Jalan MT Haryono. Di mana menara ini tuh sekarang udah nggak digunakan lagi. Bahkan sudah lama nggak beroperasi. Jadi aku bakal ngebahas inti-intinya aja dari Menara Saida ini, beberapa mitos yang sering dialami oleh beberapa orang yang ada di sana, dan mitos tentang pengalaman mistis dari seorang security yang kemarin tuh masih sempat mendapat tugas untuk menjaga Menara Saida. So langsung aja aku bakal ngebahas tentang Menara Saida ini. Menara Saida ini yang sama-sama kita tahu dulunya dibangun sejak tahun 1995 dan selesai di tahun 98. Jadi proses pembangunan Menara Saida ini ya itu dimulai dari tahun 95 dan selesai di tahun 98. Jadi itu sekitar 3 tahun kurang lebih untuk proses pembangunan Menara Saidanya ini sendiri. Dan awalnya Menara Saida ini itu milik salah satu orang yang punya brand ternama, brand kosmetik ternama di daerah sana juga ya guys. Jadi ada salah satu brand kosmetik terkenal yang membangun menara ini. Mungkin awalnya untuk ya kantornya mereka ya, awalnya ini untuk kantornya mereka, mungkin untuk segala distribusi atau segala macamnya itu bakal dilakukan di menara ini guys, di bangunan ini. Tapi selang beberapa tahun setelah proses pembangunan ada polemik atau ada hal yang membuat sengketa antara pemilik awal menara ini dengan keluarga Saida. Untuk kejelasannya aku juga kurang tahu polemik apa atau masalah apa yang terjadi antara pemilik awal dengan keluarga Saida ini hingga terjadi ya gugatan hukum sampai terjadi pemindahan kepemilikan. Yang awalnya menara ini dimiliki oleh pemilik brand kosmetik terkenal ini, akhirnya alih kuasa ke keluarga Saida sendiri. Singkat cerita ya, jadi di tahun 98 itu yang aku tahu Menara Saida ini itu awalnya hanya ada 15 lantai kurang lebih. Jadi di awal pembangunan itu Menara Saida ada 15 lantai ya, hanya ada 15 lantai. Tapi entah faktor apa juga mendadak Menara Saida ini bangunannya ditambah, bahkan ditambah hingga 2 kali lipat. Jadi Menara Saida yang awalnya hanya 15 lantai itu berubah menjadi 28 lantai. Setelah pembangunan Menara Saida 28 lantai dan kepemilikan itu beralih ke keluarga Saida, barulah di tahun 2000-an Menara Saida ini mulai dikosongkan. Awalnya Menara Saida ini setelah berpindah tangan ke keluarga Saida itu sempat dijadikan area perkantoran, bahkan area apa ya, area kayak ya untuk area para pejabat, orang-orang penting yang jadikan menara ini tempatnya mereka untuk beraktivitas ya, maksudnya dijadikan tempat untuk segala aktivitas kenegaraan tuh sempat diadakan di situ di Menara Saida. Jadi selain untuk perkantoran sempat juga untuk dijadikan area untuk kenegaraan. Lalu di tahun 2000-an,
2004 atau 2001-an, mendadak Menara Saida ini dikosongkan atau enggak difungsikan lagi. Karena apa? Karena setelah diperhatikan, ternyata Menara Saida ini memiliki kemiringan yang ya kurang wajar dari bangunan-bangunan yang seharusnya. Jadi Menara Saida ini miring sekitar 0,5 atau berapa sentimeter ya dari bangunan atau dari gagasan awal. Jadi Menara Saida itu sama-sama yang kita tahu itu mereng ya, sedikit mereng. Jadi hal ini menyebabkan pemilik, bahkan semua orang, pekerja, pegawai yang ada di situ untuk mengosongkan tempat ini karena mereka takut terjadi kayak ya kecelakaan kerja atau hal-hal yang merugikan lainnya. Takutnya tiba-tiba ada misalnya semacam gempa atau apa. Jadi karena konstruksi menara yang miring itu bisa membahayakan banyak orang, jadi semua aktivitas di kantor itu ditiadakan. Nah, semenjak tahun 2000 kemari, 2000, 2001, 2002, 2003 dan seterusnya, bangunan atau Menara Saida ini sudah mulai kosong dan sudah mulai terbengkalai. Ya, walaupun gak benar-benar ditinggalkan karena masih ada beberapa orang yang masih ditugaskan untuk menjaga menara ini dari dalam ya. Di sinilah baru dimulai banyak kejadian-kejadian janggal, banyak cerita-cerita seram, mitos-mitos yang terjadi di Menara Saida ini. Salah satunya kita sama-sama tahu bahwasannya di Menara Saida ini sering terlihat sosok wanita bergaun merah, atau biasa aku nyebutnya itu kuntilanak merah. Banyak kejadian tentang kuntilanak merah atau wanita bergaun merah ini di Menara Saida ini, terutama di lantai 14 Menara Saida. Dan cerita menyeramkan ini tuh dialami langsung sama salah satu security yang masih bertugas di Menara Saida itu. Sebut aja namanya tuh Pak Romi. Jadi Pak Romi ini di saat itu masih berdinas atau bertugas menjaga Menara Saida ini ya, agar tidak ada orang-orang yang jahil atau orang-orang yang hendak melakukan hal-hal yang nggak baik di Menara Saida ini. Jadi walaupun Menara Saida ini udah nggak difungsikan lagi, tetap dijaga. Dan cerita horor ini dialami oleh Pak Romi pada saat itu sekitar malam pukul 8 malam. Pak Romi yang sedang berjaga di Menara Saida ini tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita. Dan entah kenapa Pak Romi nggak sadar atau nggak ada kepikiran sama sekali bahwasannya Menara Saida ini udah nggak aktif lagi atau udah nggak digunakan lagi dan nggak difungsikan lagi. Namun tiba-tiba wanita ini minta tolong kepada Pak Romi untuk diantarkan ke lantai 14 dengan alasan wanita ini ingin menjenguk adiknya yang juga bertugas di Menara Saida ini. Tanpa rasa curiga, tanpa rasa ragu, Pak Romi yang memang kasihan atau ya iba sama wanita ini, ya udah dia langsung aja ngajak wanita ini tuh naik atau masuk ke dalam Menara Saida. Karena lantai 14 itu ya lumayan jauh ya, jadi mereka memutuskan untuk naik lift. Jadi naik lift, Pak Romi dan wanita ini atau perempuan ini masuk ke dalam lift dan langsung memilih lantai 14 untuk mereka tuju. Bahkan di saat di dalam lift ini, Pak Romi nggak menaruh curiga sama sekali, nggak ada prasangka yang buruk, nggak ada prasangka yang gimana-gimana tentang wanita yang sedang berdiri di belakangnya ini. Dia bahkan nggak ingat kalau ya udah nggak ada siapa-siapa di menara ini gitu loh. Tanpa rasa curiga ya dia tetap melanjutkan, dan ini tanpa ada pembicaraan apapun. Jadi selama mereka masuk ke dalam lift dari lantai 1 ke lantai 14 ini nggak ada pembicaraan atau obrolan sama sekali antara Pak Romi dengan perempuan di belakang. Dan kalian tahu, setelah lampu atau bel lift ini berbunyi yang menandakan bahwasannya mereka udah sampai di lantai 14, dan saat pintu lift itu terbuka, disinilah Pak Romi itu kaget, bahkan dia shock. Karena apa? Karena perempuan yang tadi ada di belakang dia itu mendadak hilang. Pak Romi
langsung ya panik, dia takut, tapi dia memberanikan diri untuk coba deh dia keluar ngecek, siapa tahu perempuan yang tadi ada di belakang dia itu udah keluar lebih dulu. Ya walaupun logikanya itu nggak mungkin karena dia berdiri di depan, tahu-tahu nih perempuan ini tiba-tiba keluar, harusnya dia tuh lihat kalau wanita ini udah keluar, tapi ini enggak, dia nggak lihat sama sekali. Sewaktu pintu lift ini terbuka, ternyata perempuan di belakang ini udah nggak ada. Dan kalian tahu sewaktu dia cek seluruh ruangan di lantai 14 ini, dia sama sekali nggak menemukan adanya perempuan yang tadi di belakang dia. Dan dari sini dia baru sadar ternyata itu bukan sosok manusia, melainkan sosok arwah wanita bergaun merah yang selama ini didesus-desuskan oleh banyak orang. Nah di sini nih situasinya Pak Romi ini jadi chaos, dia langsung panik, dia langsung berusaha balik ke dalam lift. Ya walaupun sedikit takut, tapi ya namanya dia pihak keamanan, mungkin ya mentalnya memang harus sudah siap dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi bukan cuma dia siap untuk menghadapi manusia-manusia yang mungkin berbuat onar, tapi dia juga harus siap sama hal-hal yang di luar nalar manusia. Jadi setelah Pak Romi ini masuk ke dalam lift, dia langsung milih untuk turun ke lantai 1 atau ke basement. Tapi kalian tahu, lagi-lagi Pak Romi diganggu oleh sosok wanita bergaun merah ini. Walaupun nggak secara langsung wanita bergaun merah ini balik lagi ke dalam lift, tapi lift ini tiba-tiba macet di salah satu lantai. Waktu Pak Romi ini turun, itu liftnya tiba-tiba macet guys. Tentu Pak Romi panik dong. Jangankan Pak Romi, mungkin aku pribadi atau teman-teman semua kalau ada di posisi ini pasti takut, karena baru ngalami hal yang tadi ya, ada perempuan di belakang tiba-tiba nggak ada, tahu-tahu waktu mau turun liftnya macet. Mungkin siapapun tuh bakal panik. Dan lift itu benar-benar nggak bisa dibuka, dia nggak bisa turun dari tangga darurat. Jadi dia cuma bisa berdoa sampai lift itu bisa aktif kembali dan lift itu bisa turun sampai ke lantai 1. Itulah salah satu mitos yang dialami oleh security yang masih bertugas kemarin tuh di Menara Saida. Dan ada satu kejadian menarik juga, ya ini sempat heboh juga beritanya. Mungkin kita udah sama-sama dengar, udah sama-sama pernah tahu berita ini atau cerita ini, dimana ada salah satu remaja di tahun 2007. Remaja ini mendadak dapat panggilan interview untuk bekerja di Menara Saida. Sebut aja namanya Joni. Jadi si Joni ini mendadak ya, dia memang ya waktu itu baru-baru tamat sekolah, baru-baru lulus sekolah, dan dia memang niat cari kerjaan. Ya dia udah masukkan berkas ke perusahaan ini. Dan entah kenapa di tahun 2007 itu, sementara Menara Saida ini udah kosong dari tahun 2000, dia mendadak dapat pesan dari salah satu petugas atau karyawan yang berdinas di Menara Saida ini. Ya kurang lebih bunyi pesannya itu kira-kira Anda diterima untuk bekerja di Menara Saida atau di perusahaan ini, dan Anda harus datang di tanggal yang sudah ditentukan untuk melakukan interview dengan HRD atau dengan ya pihak kantor Menara Saida. Joni yang juga nggak tahu kisah atau story dari Menara Saida ini, dia nggak menaruh curiga dan nggak ada berpikiran apapun sama sekali. Kalau nggak salah dia tuh dari daerah Tulungagung ya kalau nggak salah. Jadi dari daerah Tulungagung, karena dia semangat sudah mendapat panggilan interview untuk bekerja di Menara Saida ini, dia memutuskan untuk pergi ke Menara Saida. Awalnya dia memutuskan untuk pergi ke Menara Saida ini karena udah ditentukan tanggal, hari dan waktunya. Tapi entah kenapa di hari yang sudah ditentukan oleh pesan yang sudah dikirim sama entah siapa tadi nih dari Menara Saida, entah itu jinnya atau entah ini ulah wanita bergaun merah ini atau ada orang iseng, di hari yang sudah ditentukan mendadak Joni membatalkan proses interview di Menara Saida. Karena kebetulan di hari itu ada hal yang harus atau bahkan urgent yang nggak bisa ditinggalkan oleh si Joni. Itu ada problem dari keluarga Joni ini sendiri yang membuat dia itu nggak bisa meninggalkan hal ini. Nah setelah kejadian itu nggak ada lagi pesan atau kayak
pembatalan sepihak dari orang atau pesan yang masuk ke handphonenya si Joni. Jadi ya biasanya ya kalau kita nih dapat panggilan interview, dapat panggilan pekerjaan, misalnya kita nggak datang di hari pertama, itu mungkin ada pesan selanjutnya bahwasannya memberitahu kita, entah kita diskor, nggak bisa melanjutkan interview atau apa. Tapi ini nggak ada sama sekali. Dan ternyata sehari setelah dia mendapatkan pesan interview itu dan membatalkan untuk datang ke interview, dia mendapatkan pesan atau tweet dari Twitter ya kalau nggak salah, tentang kejadian horor di Menara Saidah. Joni nggak tahu nih tentang kisah Menara Saidah, langsung komen di postingan orang di Twitter itu. Dia komen tuh kurang lebih begini, emang ini menara kenapa? Emang ada apa dengan Menara Saidah ini? Soalnya kemarin aku baru dapat panggilan interview untuk bekerja di Menara Saidah ini. Dan kalau nggak salah dia juga mengirimkan bukti chat yang masuk yang mengatasnamakan itu dari Menara Saidah. Langsung dong postingan dia tuh atau komentar dia tuh ramai, dikomentari sama pengguna Twitter lainnya, dan postingan tuh heboh di tahun 2007 itu heboh tentang berita dia dapat panggilan interview, karena dia sama sekali nggak tahu tentang Menara Saidah ini. Dan ada salah satu ojek online, ini aku juga dapat berita dari salah satu teman yang tinggal nggak jauh dari Menara Saidah. Mungkin kalian tahu ya, temanku ya juga ada daerah sana, bahkan ada yang tinggal persis dekat dengan menara itu sendiri tuh ada. Jadi ceritanya tuh ojek online ini pernah mendapat orderan untuk mengantar seorang wanita turun di depan Menara Saidah. Sama seperti kejadian Pak Romi tadi, sewaktu perempuan ini naik ke motor si ojek online ini, si driver ojek online ini sama sekali nggak naruh curiga, nggak ada rasa merinding, nggak ada rasa takut sama sekali ya. Dia beranggapannya ini memang real orderan dari manusia biasa gitu. Dan selama perjalanan sama kayak Pak Romi, itu sama sekali nggak ada obrolan, nggak ada pembicaraan, nggak ada tanya jawab sama sekali. Jadi antara si driver ojek online ini dengan si perempuan itu sama sekali diam. Dari mulai titik penjemputan sampai dia turun di Menara Saidah. Dan yang buat driver ojek online ini kaget, begitu dia tiba di depan Menara Saidah, ternyata perempuan yang ada di belakangnya sudah nggak ada. Dan kalian tahu, ternyata setelah itu dia melihat sosok wanita bergaun merah ada di depan basement Menara Saidah. Dan itu jelas buat dia langsung kabur. Dia langsung putar arah dan balik. Jadi itu beberapa mitos yang terjadi ya, beberapa mitos terjadi di Menara Saidah. Untuk kebenarannya itu kembali ke kalian, percaya atau tidaknya aku serahkan ke kalian. Ini juga cerita urban legend yang sudah lama terdengar ya. Tapi kalau menurut aku pribadi nih, kejadian-kejadian yang ada di Menara Saidah itu memang murni itu ada. Ya walaupun beberapa waktu lalu waktu aku nulis di platform ya, di Facebook, di grup-grup horor yang aku kelola, ada yang bilang warga situ kalau mereka yang tinggal di situ sebenarnya nggak ada pernah ngalami kejadian apapun di sana, nggak pernah merasakan hal-hal aneh, nggak pernah ngerasa merinding, nggak pernah bahkan melihat sosok wanita bergaun merah ini. Hanya orang-orang luar yang mungkin kebetulan lewat di depan Menara Saidah ini yang sering melihat sosok wanita bergaun merah ini. Jadi kesimpulannya dari aku sih, wanita bergaun merah ini memang ada, dan itu ya aku nggak bisa sebutkan karena apa dia ada di situ, tapi memang karena faktor yang nggak baik yang terjadi sama si wanita bergaun merah ini. Dan benar atau tidaknya, percaya atau tidaknya itu kembali ke kalian, tapi aku melihat memang di sekitar areal makam Menara Saidah itu ada satu makam yang nggak diketahui oleh banyak orang. Anggap aja ini teori konspirasi ya, bukan nyata, tapi ya aku pengen nyampaikan aja. Jadi di salah satu sudut halaman Menara Saidah itu ada sebuah makam, dan itu makam seorang perempuan. Jadi misalnya Menara Saidah ngadep ke depan, di pintu masuk kalian bisa belok ke kanan, dan di sudut paling belakang sebelah kanan itu ada salah satu makam yang itu nggak diketahui oleh siapapun, karena makam itu makam yang udah memang lama. Bahkan sebelum Menara Saidah itu dibangun memang makam itu sudah ada di situ.
Tapi menurut aku pribadi ya, lagi-lagi nih anggap aja teori konspirasi, jangan dianggap nyata. Ada salah satu orang yang ikut membangun Menara Saida ini yang tahu kalau di situ tuh ada makam, tapi dia tutup mulut, dia nggak cerita ke siapapun supaya bangunan ini tetap lancar. Logikanya Menara Saida itu miring ke arah makam itu, karena nggak mungkin Menara Saida itu tiba-tiba bisa miring dengan proses kayak udah ada skemanya, udah ada arsitekturnya, udah ada kayak orang-orang profesional yang membangun menara itu. Tapi kenapa tiba-tiba menara itu bisa miring beberapa senti, beberapa sudut? Jadi kayak yang aku bilang, memang di areal Menara Saida itu ada sebuah makam, dan condongnya Menara Saida itu mengarah ke makam itu. Jadi seolah-olah menara ini nunjukin bahwasannya ini loh, ada sesuatu di sini. Makanya kenapa Menara Saida ini miringnya ke situ. Tapi kembali lagi aku bilang, anggap aja ini teori konspirasi, bisa dipercaya bisa juga tidak, itu kembali ke kalian. Tapi itu menurut penglihatan aku pribadi. Dan semua kejadian yang dialami oleh orang yang melintas itu hanya ingin memberitahu bahwasannya dia tuh ada di situ gitu. Tapi ternyata selama bertahun-tahun, dari sejak tahun 2000 sampai sekarang, misteri itu nggak terungkap. Walaupun ya anggap aja orang beranggapan bahwasannya kemiringan sudut dari Menara Saida ini karena gagal konstruksi atau salah dari ya para pekerja. Makanya kenapa menara ini bisa miring. Jadi itu aja menurut aku pembahasan tentang Menara Saida. Sekali lagi aku kembalikan ke kalian, aku hanya sharing dari apa yang aku tahu. Semoga bisa diterima, bisa jadikan pembelajaran. Boleh diambil sisi baiknya dan sisi buruknya bisa ditinggalkan. Kurang lebihnya aku mohon maaf, mana tahu ada penyampaian yang salah, penuturan yang kurang baik, aku juga minta maaf atas nama tim Galang Horor. So ini aja dari aku. Kita bakal bahas mitos-mitos lainnya yang lebih terkenal lagi di malam Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.